kita mulai ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di kegiatan kali ini. Pertama-tama saya mau menyapa dulu nih teman-teman di luar sana, calon pelamar P3K atau yang memang sudah sedang mengikuti proses seleksi ataupun masyarakat pada umumnya yang bergabung di kanal YouTube BKN Go ID. Terima kasih sudah menyaksikan event ini. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat membantu teman-teman semua ya dalam menyelesaikan rangkaian seleksi P3K tahun 2022 yang lompat ke tahun 2023. Yang kedua, sebelum masuk ke topik acara, saya mau mengenalkan dulu teman-teman di BKN yang sudah hadir sebagai narasumber pada kegiatan siang ini. Pertama ada Ibu Titin atau Bu Sri Ningsih, biasa kita panggil Bu Titin. Beliau dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Mungkin bisa disapa dulu Ibu, teman-teman yang menyaksikan melalui YouTube BKN Go ID. Ya, selamat siang teman-teman semuanya, salam sehat semuanya ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua juga hadir di sini ada Mas Auditya Nugraha atau biasa dipanggil Mas Audit. Beliau dari Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. Boleh disapa Mas Audit, teman-teman yang menyaksikan via YouTube? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir ini berdua dari Direktorat Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian. Di sini ada Mas Aryo dan ada Mbak Ana. Ya, selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mbak Ana dari Frozen bukan ya? Oke. Hanya sekedar aja biar nggak ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atau teman-teman sudah menyempatkan diri hadir di kegiatan ini karena memang saat ini seperti kita ketahui bersama, kita sudah masuk di tahapan rangkaian seleksi P3K itu sudah masuk di tahapan pasca seleksi ya. Jadi seluruh seleksi sudah selesai, kemudian saat ini kita ada di tahapan pasca seleksi. Nah, karena tahapan pasca seleksi ini banyak sekali isu yang masuk ke kanal BKN secara khusus dan juga kanal-kanal teman-teman instansi lain yang tergabung di Panselnas, itu kita mau mencoba menyampaikan apa-apa saja sih yang isu yang terjadi itu yang bisa kita jawab, kemudian juga siapa tahu nantinya bisa membantu teman-teman pelamar atau peserta untuk menyelesaikan tahapan pasca seleksi ini dengan benar. Tanpa berlama-lama, dari tim monitoring media sosial BKN, Bapak Ibu, kami sudah menarik data ya, kira-kira ada isu apa saja yang paling banyak diterima oleh BKN sampai dengan tadi siang. Itu kira-kira ada top 10 ya, atau 10 teratas yang bisa kita bahas di sini. Semoga dengan bahasan itu nanti jumlah permohonan informasi bisa berkurang, karena otomatis kalau permohonan informasi berkurang berarti teman-teman pelamar sudah tercerahkan, kurang lebih seperti itu ya. Yang pertama saya coba mau ulas dulu tentang ini, menarik Bapak Ibu. Jadi di luar sana saat ini sudah jadi trending tagar gugur massal P3K. Itu menarik. Jadi saya tidak tahu itu siapa yang membuat, tapi ini jadi concern kita semua bahwa ada gugur massal P3K teknis. Apakah akan ada kebijakan rankingan seperti di tahun 2018, saat 2018 kalau tidak salah itu seleksi CPNS ya. Jadi dengan fenomena gugur massal P3K teknis ini, apakah ada kebijakan rankingan seperti seleksi tahun 2018? Mungkin dari Mas Aryo atau Mbak Ana bisa menjelaskan terkait tagarnya. Mungkin kita tidak bisa memvalidasi maksud dari tagar itu apa, cuma yang bisa kita respon mungkin di sini apakah akan ada skema perankingan untuk seleksi P3K teknis. Oke, izin ya teman-teman, untuk fenomena ini saat ini kan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB setelah meminta BKN untuk membuat simulasi nih dan kajian terkini terkait dengan lulusan di dalam seleksi P3K.
Hal ini menyusul banyaknya masukan kepada dari teman-teman juga, baik secara langsung ataupun kepada Pak Menteri ya, mengenai nilai ambang batas atau passing grade-nya. Jadi saat ini masih dilakukan simulasi dan progresnya masih dalam kita exercise kita bilangnya. Mungkin Mbak Ana bisa menambahkan. Ya, izin teman-teman Bapak Ibu. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan tadi oleh rekan kami, gitu ya, bahwa saat ini memang kita masih berpatokan sejauh ini kepada passing grade atau nilai ambang batas gitu. Nah, namun dalam hal kita mengevaluasi bahwa tingkat kelulusannya masih relatif kecil seperti itu ya, maka dari Ansana sendiri mencoba membuat suatu semua untuk keterisian formasinya itu dapat dioptimalkan lagi seperti itu. Namun tim kami sendiri saat ini berkoordinasi dan masih melakukan simulasi dan berbagai kajian seperti itu. Jadi kita masih sama-sama menunggu prosesnya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk itu jangan lupa jangan dilewatkan untuk selalu mengecek berita terbaru atau yang terupdate yang disampaikan melalui kanal-kanal resmi yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB atau dari BKN. Oke, terima kasih Mas Aryo, Mbak Ana. Jadi ini menjawab nih ya. Jadi kalau pertanyaannya banyak sekali, memang pertanyaannya apakah akan ada skema perankingan. Jadi saya ulas lagi atau saya tekankan lagi, pasca kemarin Pak Menteri dan Kepala BKN menyampaikan pernyataan, mungkin ya teman-teman juga mungkin sudah pada melihat bahwa akan ada kebijakan yang merespons rendahnya tingkat kelulusan mungkin ya dari P3K teknis, cuman kebijakannya seperti apa, mohon doanya teman-teman di BKN saat ini sedang menyusun, sedang melakukan exercise tadi ya yang dibilang Mas Aryo. Jadi semoga dalam waktu dekat hasilnya dapat kami sampaikan ke Panselnas seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua terbanyak yang masuk. Ini di sini jadi ada kekhawatiran. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan yang nomor 1. Jika nantinya ada kebijakan perankingan, apakah hal tersebut akan mempengaruhi kelulusan peserta yang sudah lulus passing grade atau dapat statusnya P/L? Nah, ini lucu sih pertanyaannya. Tapi monggo dijawab dari Mas Aryo atau Mbak Ana, silakan. Ya, izin lagi ya teman-teman ya. Jadi jika memang terjadi seperti itu ya penyesuaian, dalam hal ini penyesuaian nilai ambang batas atau passing grade, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan apakah nantinya yang dari sebelumnya berstatus telah lulus menjadi tidak lulus seperti itu, karena yang kita sesuaikan dalam hal ini adalah nilai ambang batasnya seperti itu. Jadi kalau bukan dari ada faktor yang lain gitu ya, jadi kalau hanya sekadar menyesuaikan nilai ambang batas, maka tentu saja hal ini tidak akan mengganggu kepada kelulusan yang sebelum dilakukan penyesuaian passing grade seperti itu Mas Berry. Jadi kita coba nantikan aja gitu gimana formulasinya supaya bisa optimal seperti itu ya seleksi kali ini gitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan sekalian gitu yang sudah dinyatakan lulus seperti itu tidak akan terdampak dengan adanya penyesuaian passing grade ini. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Mas Aryo mungkin mau nambahin? Jadi kalau yang dipikirkan ini kan lebih kepada yang masih belum lulus passing grade ya, karena yang membataskan kita lihat kan mungkin ada jumlah secara persentasenya tidak banyak ya. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya passing grade ini bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah yang sudah mengikuti seleksi. Gitu. Oke. Jadi kita boleh ya berandai-andai di sini ya. Jadi karena pertanyaannya juga berandai-andai karena kita belum tahu, karena baru saja kemarin Pak Menteri dan Pak Kepala BKN menyampaikan akan ada kebijakan skema untuk merespons tingkat kelulusan P3K yang rendah, kemudian kita berandai-andai akan ada perankingan, bisa dikatakan begitu ya, ini masih berandai-andai. Nah, apakah nanti perankingannya mempengaruhi teman-teman yang sudah lulus, itu dapat kita sampaikan tidak mungkin ya.
Iya, dalam konteks kita menyesuaikan nilai ambang batas seperti itu ya Mas Dery. Karena memang masih berbasis nilai ambang batas ya, jadi tidak melihat rankingan secara umum. Ya, jadi kalau dari sisi data seperti itu ya, hal yang seperti itu tidak terjadi seperti itu Mas Dery. Karena ya harusnya kan yang kita lakukan selama ini adalah dalam pengolahan adalah kita menjaring dulu peserta-peserta yang memenuhi passing grade baru kemudian dirankingkan gitu. Jadi berandai-andai pun bisa kita katakan yang berandai-andai rankingan pun itu kayaknya sedikit kemungkinannya ya. Yang benar itu penyesuaian nilai ambang batas gitu ya. Ya, nah namun tetap di ranking Mas Dery. Jadi setelah kita peserta-peserta yang memenuhi nilai ambang batas, baik itu dari yang awal ataupun yang mengalami kelulusan setelah disesuaikan dengan nilai ambang batas, nah setelah itu baru kita ranking seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Mbak Ana. Ini sudah cukup jelas berarti pertanyaannya. Apakah sebenarnya yang ditanyakan tadi di yang disampaikan oleh masyarakat, apakah kebijakan yang akan diambil akan mempengaruhi yang lulus? Itu tentu saja tidak begitu ya. Kemudian yang dilanjutkan, apakah hal ini sama seperti yang dilakukan di 2018? Nah, saya mau ke Mas Audit dulu nih, karena mungkin beliau yang banyak pengalaman. Gimana Mas Audit? Apakah sama skemanya dengan 2018 saat CPNS? Kalau kita pernah melakukan tahun 2018 tentang, kalau tidak salah ya, waktu itu adalah P1 dan P2 ya. Itu sebagai salah satu opsi, tetapi nanti semuanya dikembalikan kepada di rapat Panselnas. Jadi kita memberikan beberapa opsi tentang reformulasi nilai ambang batas, baru nanti keputusan mengambil yang mana yang paling baik dari pemenuhan. Jadi kita melihat sebenarnya salah satu faktor kenapa ada reformulasi nilai ambang batas itu karena tadi sudah disebutkan Mbak Ana bahwa sedikitnya persentase dari kelulusan. Sehingga ini akan dilakukan reformulasi apakah NAB-nya ini terlalu tinggi ataupun hal-hal yang lain, sehingga nanti akan dilakukan seperti itu. Tapi nanti kita lihat dari hasil dari keputusan dari rapat Panselnas. Oke, terima kasih Mas Audit. Jadi semua opsi kita jalankan ya, tapi nanti keputusan akhir ada di rapat Panselnas. Nah, karena memang Mas Audit dan tadi teman-teman sudah menyinggung apa itu Panselnas, nah ini kita mau sedikit menjelaskan lagi nih ke teman-teman di luar sana bahwa memang terkait seleksi rekrutmen ASN, mau itu dari CPNS ataupun dari calon P3K, memang pemerintah secara umum itu tergabung di dalam Panselnas ya, atau Panitia Seleksi Nasional. Nah, Panselnas sendiri itu gabungan dari banyak instansi, banyak kementerian lembaga, jadi tidak hanya BKN. Jadi di situ ada Kementerian PAREB, kemudian untuk bidang soal pembuatan soal di situ ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk monitoring di situ ada BPKP dan lain sebagainya. Jadi mohon dipahami, terkadang terlihat gerak atau pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah itu terkesan lama, tapi tidak, karena kami ingin mengambil keputusan itu yang komprehensif, yang sudah teruji dan memang disepakati oleh seluruh instansi yang tergabung di Panselnas. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau terkesan pemerintah tidak ada respon, itu mohon dimaklumi, bukan mau kami seperti itu, tapi kami ingin mengambil kebijakan yang di tengah-tengah, tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri begitu. Oke, mudah-mudahan berkenan ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini juga menarik nih, karena banyak juga teman-teman dari media atau rekan-rekan pers yang menanyakan, kapan sih seleksi CPNS atau P3K akan dibuka kembali? Nah, kalau seperti ini, saya coba mengutip pernyataan Pak Menteri Pan-RB ya, pada tanggal 30 Januari 2023. Saat itu beliau mengatakan bahwa tahun ini memang akan ada rekrutmen CASN, itu melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil secara selektif, jadi tidak seluruh formasi dibuka seperti tahun-tahun yang terdahulu, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di situ seleksi CASN-nya terdiri dari CPNS dan juga calon P3K. Terkait kapannya, nah ini kalau kita sampaikan sekarang, itu mohon maaf tidak bisa, karena memang aturan atau
turunan kebijakan yang memang sampai saat ini belum ada. Jadi mohon ditunggu saja begitu. Ini sudah bulan Mei, ya praktis tahun ini tersisa 7 bulan lagi. Semoga dalam waktu dekat ya teman-teman, begitu. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga banyak. Untuk pertanyaan nomor 5, itu banyak di antara kami yang ini berarti yang menanyakan teman-teman yang melamar formasi guru, dapodik dan ijazah tidak linier, sehingga tidak bisa ikut seleksi. Nah, ini ada solusi nggak teman-teman? Jadi, dapodik dan ijazah tidak linier, sehingga dampaknya banyak peserta yang tidak bisa ikut seleksi. Ada solusi mungkin di sini dari Mas Audit dulu. Ya, khusus untuk P3K guru, memang data itu bersumber pada data dapodik dan database Kemendikbud. Jadi bukan hanya data dapodik saja ya, tetapi ada database Kemendikbud untuk PPG dan lain-lain. Nah, tidak bisa ikut seleksi itu harus dilihat kenapanya, apakah tidak bisa mendaftar atau tidak bisa ikut seleksi. Sebenarnya semuanya sesuai dengan Permenpan 20/2022 ataupun dengan keputusan Menteri Dikbud itu, Ristekbud itu, semua peserta yang sudah lulus seleksi administrasi itu mengikuti seleksi. Tetapi untuk P1, prioritas 1, 2, dan 3 itu bukan menggunakan berbasis komputer yang seperti CAT atau UNBK itu, tapi hanya pelamar umum saja MP4. Jadi selama yang bersangkutan itu masuk bisa mendaftar dan seleksi administrasinya lolos, ikut seleksi kompetensi. Siap. Jadi apakah atau bagaimana kalau tidak bisa mendaftar, karena sumber muaranya adalah data. Kita sudah terintegrasi dengan database dari Kemendikbud, maka apapun yang di data dari Kemendikbud valid, maka akan bisa langsung terdaftar di SSCAS. Oke, Mas Audit, terima kasih. Mungkin PDP mau menambahkan dari Mbak Ana atau Mas Aryo? Ya, izin rekan-rekan kalian dan Mas Dedi, ini saya akan menyampaikan informasi tambahan ya terkait linearitas dan dapodik. Jadi dapodik itu sendiri itu merupakan aplikasi yang memuat berbagai macam data dari data pokok pendidikan yang meliputi satuan pendidikan, peserta didik, data pendidiknya, dan tenaga pendidikan yang dapat diperbaharui secara daring oleh para operator seperti itu. Nah, aplikasi ini dikembangkan dan dikelola oleh Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah di Kemdikbud seperti itu. Jadi sekali lagi dapodik itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Nah, kemudian dalam hal keterkaitannya dengan seleksi CSN ya. Jadi kita di sini melihat bahwa sebenarnya terkait Serdik sendiri itu telah diatur di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 gitu ya. Nah, di dalam Permendikbud ini tidak diatur bahwa guru yang telah bersertifikat pendidik itu harus linear antara bidang studi serdiknya dengan kualifikasi akademik atau ijazahnya seperti itu. Namun yang wajib itu adalah linearitas antara mata pelajaran yang diampu dengan serdiknya ataupun mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi akademiknya atau ijazahnya. Nah, dalam seleksi P3K guru sendiri pada tahun 2022 kemarin itu linearitas serdik dengan mata pelajaran itu diatur dalam SE Ditjen GPK tentang linearitas seleksi P3K guru tahun 2022 nomor 4757-B-GP.01.01/2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, jadi ini kemungkinan setiap tahun akan diatur secara berbeda seperti itu. Nah, kemudian menambahkan lagi sesuai dengan ketentuan umumnya di Permenpan 20 tahun 2022 di pasal 7 ini bahwa pelamar atau peserta seleksi guru itu adalah
seseorang yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan persyaratan. Jadi ini saling mendukung satu sama lain antara Permentan dan Ditjen GTK tentang linearitasnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Dery. Mbak Ana, Mas Audit, wah komprehensif sekali ya ini. Satu pertanyaan tapi breakdown-nya panjang. Jadi ini teman-teman yang menyampaikan pertanyaan tadi, semoga tercerahkan. Bagi yang masih penasaran, mudah-mudahan terjawab ya tadi dari sisi regulasi, tadi Mas Audit menyampaikan secara umum, kemudian teknis Gapodik tadi sudah Mbak Ana jelaskan seperti apa, kemudian aturannya pun seperti apa. Mudah-mudahan dari salah satu penjelasan tadi itu ada jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini disampaikan juga lumayan banyak. Untuk pengisian, nah ini menarik nih, ini juga jadi hot topic, pengisian DRH atau daftar riwayat hidup P3K pada sistem SSC ASN, apakah ada perpanjangan waktu pengisian? Nah, kalau teman-teman pelamar yang sudah mengikuti Instagram atau media sosial BKN, kemudian juga sudah membaca berita mungkin dari media-media online itu pasti sudah tahu ya kalau batas perpanjangan DRH ini resmi diperpanjang, bahkan tidak hanya DRH yang diperpanjang, rangkaian selanjutnya pun diperpanjang sampai tanggal 31 Mei. Kita sudah BKN sudah menyampaikan surat edaran kepada instansi atau PPK bahwa pengisian daerah dan rangkaian tahapan selanjutnya diperpanjang sampai 31 Mei. Mungkin dari Bu Titin ya, dari Direktorat Pengadaan, Ibu, ini yang jadi juga pertanyaan, Bu. Kalau pengisian daerah diperpanjang, otomatis kan tadi permohonan penyampaian pengusulan nomor induk itu juga ada dampaknya ya Bu ya, makanya itu juga diperpanjang. Nah ini kira-kira gimana Bu? Ada respons tidak Bu? Ya, baik. Terima kasih Mas Ferry dan rekan-rekan semuanya. Karena memang ada perpanjangan terkait dengan penyesuaian jadwal pengisian DRH, maka berdampak pula pada usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Artinya bahwa di dalam usul pemberkasan penetapan NIP itu pun menjadi diperpanjang juga, Mas. Artinya seperti itu. Baik Ibu, jadi sesuai memang surat yang tadi kita sampaikan ya Bu ya ke PPK, karena memang pengisian DRH diperpanjang, itu otomatis juga berdampak ke pengusulan NIP-nya ya. Dan memang sudah resmi sampai tanggal 31 Mei Bu ya. 31 Mei ya. 31 Mei. Surat yang baru sudah keluar ya. Oke. Iya. Terima kasih. Nah, kaitannya dengan DRH ini juga Ibu. Ini mungkin bisa Bu Titin atau Mas Audit atau Mbak Ana, Mas Rio bisa merespon ya seperti apa. Kami di Humas juga menerima pasca DRH ini kita perpanjang atau diambil oleh Panselnas diputuskan kita perpanjang, itu ternyata tidak sedikit Ibu aduan yang masuk ke kami itu protes Ibu. Jadi teman-teman pelamar ini banyak yang protes, utamanya mereka yang sudah berhasil menyampaikan DRH. Jadi teman-teman mereka yang tertib jadwal gitu ya, yang sudah berhasil itu justru protes Bu. Jadi prosesnya lebih lama dong, percuma dong kami begadang, percuma dong kami istilahnya mengeluarkan segala upaya atau segala effort supaya kami bisa menyampaikan. Toh juga akhirnya Panselnas atau pemerintah memberikan dispensasi perpanjangan. Nah ini gimana? Pemerintah juga sulit di sini karena kita harus di tengah-tengah Ibu. Kita harus mengakomodir yang memang mengalami kendala, namun di satu sisi juga kita tidak bisa melupakan teman-teman yang sudah berhasil submit DRH. Nah itu apakah yang submit DRH juga ikut di rombongan yang memang belum berhasil atau bagaimana? Silakan ada respon teman-teman. Ya, menjawab. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa perpanjangan DRH ini ada beberapa reasonnya ya. Pertama tadi sampai 3 Mei sampai tanggal 3 Mei itu baru 80%-an lah ya yang sudah submit. Penurunan passing grade simulasi penurunan passing grade itu juga dikarenakan
rendahnya kelulusan. Jadi kalau misalnya kita samakan juga, nanti akan ada terjadi kekosongan formasi. Walaupun formasinya sudah terisi, tetapi kekosongan dalam penetapan nih. Nah, di mana kan untuk yang sudah memundurkan diri, khusus untuk guru di Permenpan 20, yang memundurkan diri itu tidak bisa mengikuti tahun depan ya, periode selanjutnya, khusus untuk P3K guru. Jadi memang ini kebijakan yang memang diambil agar tidak kosong, ataupun pada saat penetapan itu tidak banyak yang ternyata tidak jadi ASN atau P3K gitu. Jadi ini salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk semuanya agar terisi. Dan juga memang banyak, ini bukan hanya dari Panselnas atau BKN saja dan Menpan dan instansi lainnya, tetapi Pemda atau BKPSDM dan instansi pemerintah daerah itu mengusulkan kepada Panselnas untuk perpanjangan pengisian DRH, karena kan banyak sekali permasalahan seperti surat kesehatan yang memang keluarnya atau dilakukannya sangat membutuhkan waktu, ataupun SKCK, ataupun ternyata ada hal-hal lain seperti pengunduran diri yang memang ternyata akun dari si P3K gurunya itu digunakan oleh orang gitu ya, diberikan passwordnya sehingga seolah-olah dia mengundurkan diri, ternyata oknum tersebut yang mengupload surat pengunduran diri. Itu sangat banyak sekali aduan kepada BKN untuk dicek kembali, sehingga salah satunya itu adalah itu untuk perpanjangan DRH. Jadi instansi pun sampai sekarang masih mengirimkan kepada kami tentang pengunduran diri yang memang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, dikarenakan kita ingat bahwa waktu P3K guru itu ada Google Form yang disebar untuk memasukkan password dan nick untuk dibantu waktu itu, untuk dibantu pengurusannya dan lain-lain. Ternyata di situ username dan passwordnya kemungkinan dipakai oleh oknum tersebut untuk mengundurkan diri orang-orang yang lulus. Jadi memang ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk memperpanjang DRH. Oke, ada tambahan? Oke, menarik yang disampaikan Mas Audi tadi. Jadi kami garis bawahi yang diperpanjang ini untuk pengisian daerah untuk P3K guru aja, Mas Audi ya. Jadi untuk yang di luar itu tidak termasuk dalam aturan ini. Kemudian untuk yang kedua, ini tadi menarik yang disinggung Mas Audit. Jadi kami menyayangkan teman-teman. Jadi praktek yang menurut kami salah ketika akun atau kredensial akun itu disebar. Jadi mau itu disebar ke petugas sekolahan misalnya, ataupun ke saudara, rekan, kerabat. Nah itu sebenarnya itu sudah salah, karena tidak sedikit tadi yang disampaikan Mas Audit, ternyata itu berdampak krusial ya Mas Audit ya. Jadi banyak yang disalahgunakan, menyebabkan juga kerugian pada diri sendiri dan lain-lain. Nah ini mohon jadi pelajaran ke depannya, tidak hanya bagi teman-teman yang di P3K guru ya, teman-teman P3K lain juga mungkin kredensial akun pendaftaran atau akun SSC ASN-nya mohon dijaga baik-baik. Apabila kesulitan untuk mengisi atau melakukan unggah dokumen, itu mohon digunakan cara terbaik mungkin, tidak dengan menyebarkan akun pribadinya ke orang lain seperti itu, karena bisa merugikan diri sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait perpanjangan DRH. Selamat bagi teman-teman yang memang mengalami kendala kemarin, dan juga dengan adanya perpanjangan ini jadi masih memiliki waktu. Kami ingatkan jangan mepet-mepet ya. Karena seperti kita ketahui, dimanapun, di belahan dunia manapun, itu fenomena ketika sudah mepet-mepet, itu pasti akan terjadi kepadatan transaksi data, yang mana akan berdampak juga ke teman-teman. Jadi kalau bisa dimulai segera saat ini ya, segeralah, karena tidak sedikit juga teman-teman kalian yang lain itu ternyata sudah berhasil dari jauh-jauh hari sesuai jadwal yang memang kita tentukan gitu. Kemudian juga teman-teman yang memang sudah berhasil, mohon juga bisa menyampaikan kiat-kiatnya mungkin ke teman-teman yang memang belum berhasil menyampaikan daerah kemarin, itu seperti apa sih, kok bisa tertib jadwal gitu. Nah itu juga menarik, mungkin bisa diskusi di media sosial, ataupun bisa membuat
konten-konten sharing best practice dan lain-lain. Kira-kira itu. Kita ke next pertanyaan. Selanjutnya, nah ini juga menarik nih, mungkin lebih banyak exposure-nya ke Bu Titin dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, Bu. Jadi banyak, Bu, yang masuk ke kami itu, jadi masyarakat atau para pelamar itu mendengar banyak surat keterangan pengalaman kerja atau suket yang dikarbit. Nah ini saya nggak tahu maksudnya dikarbit apa, apakah dipalsukan, ataukah tanggalnya dimundurkan, dan lain-lain. Namun yang jelas surat pengalaman kerjanya tidak valid, begitu ya, bisa kita garis bawahi. Bagaimana cara BKN memverifikasinya, Ibu? Jadi kita bisa menyortir surat-surat keterangan itu palsu atau tidak, atau peran BKN di sini seperti apa? Monggo, Bu. Ya, baik Mas Ferry dan mungkin untuk rekan-rekan semuanya, perlu kami sampaikan terkait dengan surat pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja itu sudah diatur ya, sudah diatur untuk teknis itu di Kemenpan 970, kemudian untuk yang tenaga kesehatan itu ada di 968, dan di situ ada minimal berapa pengalaman kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hal tersebut, bahwa kewenangan di dalam memeriksa dokumen, kan di dalam pelaksanaan seleksi itu kan ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan selanjutnya. Nah, di dalam kewenangan terkait hal tersebut masih dalam tahapan seleksi administrasi, artinya bahwa seleksi administrasi itu ada kewenangannya ada di ranah instansi. Jadi untuk pengalaman kerja tersebut tentunya pada saat seleksi administrasi ini instansi sudah memfilter ya, apakah surat keterangan pengalaman kerja itu dikarbit atau asli atau tidak. Jadi ini kewenangan semuanya mutlak ada di ranah seleksi instansi. Jadi seleksi instansi sesuai dengan di dalam Permenpan 29 pun disebutkan di dalam pasal 20 di ayat 1 bahwa seleksi administrasi itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Sementara di ayat 2-nya di situ dinyatakan bahwa panitia seleksi administrasi instansi melakukan men-cross-check-kan data, dan itu dilakukan oleh panitia seleksi administrasi di instansi. Kemudian di Perban BKN nomor 1 tahun 2019 dan untuk Perban BKN nomor 18 tahun 2020 pasal 19 di situ disebutkan bahwa panitia seleksi instansi pengadaan P3K melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi. Kemudian di ayat 3-nya, pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Jadi artinya bahwa untuk dokumen-dokumen pengalaman kerja itu ada di ranah panitia seleksi instansi. Jadi seperti itu, Mas Ferry. Oke, baik Bu Titin, terima kasih. Jadi kalau untuk urusan dokumen yang dikatakan jadi isu sebenarnya itu Bu ya, isu juga kita tidak jelas seperti apa, yang bisa dikarbit, kita juga tidak tahu karbit itu apa. Nah itu semua ada di ranah kewenangannya saat tahapan seleksi administrasi, betul. Jadi ya jadi itu memang ada di ranah kewenangan panitia lokal, bisa dikatakan begitu, panitia instansi Bu ya. Nah, jadi nanti yang menyortir panitia instansi. Gitu. Jadi BKN nanti mendapatkan atau usulan yang sudah memang diverifikasi dan validasi oleh panitia instansi, kurang lebih begitu ya, Bu. Oke, ya. Semoga menjawab ya teman-teman. Jadi jangan khawatir terkait dokumen-dokumen yang tidak valid, itu pasti akan tersortir dengan sendirinya karena memang pemerintah memprioritaskan akuntabilitas saat rekrutmen kapanpun atau khususnya tahun ini juga. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9 atau yang ke-9. Nah, ini menarik nih. Jadi ini memang di luar konteks Mas Audit, kemudian Mas Aryo, Mbak Ana, dan Bu Titin.
Tapi tidak apa-apa karena ini juga cukup banyak. Ini kita menyinggung sedikit tentang pendataan non-ASN yang beberapa bulan lalu sudah dilakukan pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah data yang ada pada database pendataan non-ASN atau hasil pendataan yang terkumpul di database itu bisa digunakan untuk teman-teman atau tenaga non-ASN yang terdaftar di database itu, kemudian ke depan akan mendapatkan afirmasi pada seleksi P3K atau CPNS. Mungkin silakan ditanggapi. Ya, izin. Kalau untuk pendataan non-ASN yang kita lakukan sebelumnya, itu memang adalah beda konsep ya. Untuk menggrab berapa sih non-ASN di pemerintah, dan itu tidak semua karena ada batasan-batasannya ya, sedangkan ada jabatan-jabatan yang memang tidak dilakukan pemetaan, dan juga ada masa kerja, ada filter tertentu, sehingga kalau kita mau menggrab semuanya nanti kalau bisa dijadikan kebijakan, memang itu bisa menjadikan kebijakan, tapi kita akan lihat ke depannya seperti apa kebijakan yang diambil untuk data yang sudah ada. Sebenarnya itu nanti akan diberi, data itu sudah dianalisa dan sudah diberikan kepada tim yang memang sedang menganalisa data non-ASN itu, sehingga ini kebijakannya nanti buat ke depan gitu. Seperti apa sih potret dari non-ASN di Indonesia ini dari semua pemerintah? Karena ada juga yang tidak didaftarkan atau yang seharusnya didaftarkan tapi tidak didaftarkan dan lain-lain. Nah itu ini masih dalam proses analisa sih dari data tersebut. Jadi kalau apakah bisa digunakan itu mungkin nanti kebijakan lain, mungkin dari kementerian atau instansi yang memang akan mengeluarkan kebijakan dari data itu. Tapi memang database-nya ada di kami di BKN, dan kami juga sedang menganalisa itu. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa untuk saat ini apakah itu bisa digunakan? Nah, kita belum tahu ya. Yang jelas datanya masih kita analisa terus gitu ya, Mas Algit ya. Dari Mas Aryo atau Mbak Ana mungkin ada tambahan merespon pertanyaan ini? Ya, jadi menyampaikan penguatan lagi ya terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Algit ya tadi, memang ya pada 2022 yang lalu kita sempat melaksanakan kegiatan yang bertajuk pendataan tenaga non-ASN. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah sebenarnya untuk melakukan pemetaan, penataan, penyusunan kebijakan, dan pengawasan terhadap data non-ASN yang ada di seluruh instansi pemerintah di Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, tentu saja di sini kita tidak lepas dari syarat-syarat atau ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Pan-RB. Jadi kita juga melaksanakan kegiatan itu berdasarkan dengan regulasi atau kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian Pan-RB. Nah, dalam hal ini BKN melakukan fasilitasi secara teknis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan afirmasi seperti itu ya. Nah, maka itu sendiri merupakan produk dari hasil kajian dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, kemudian kita support gitu ya dengan dukungan data seperti itu untuk diolah sedemikian rupa dan menghasilkan kebijakan yang terbaik seperti itu ya bagi Indonesia, seperti itu berdasarkan juga berbagai macam informasi yang bisa dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan ini. Nah, nantinya kita tunggu saja gitu ya hasil dari kajian dari pemerintah pusat ini seperti apa, seperti itu ya nanti kita tunggu saja launchingnya seperti itu. Apakah di 2023 ini bisa atau di tahun yang mendatang seperti itu. Intinya pemerintah sangat concern terhadap hal ini dan berusaha menghasilkan kebijakan yang terbaik seperti itu tentu saja untuk pembangunan Indonesia. Seperti itu Mas Dery. Oke, terima kasih Mbak Ana. Mas Aryo mungkin ada yang ingin tambahkan singkat? Apa sudah cukup? Mungkin lebih ke ini ya Mas, untuk data ini kan kayak sebagai dia mengambil potret ada tenaga non ASN itu di dalam pemerintahan itu sudah masih ada loh ternyata. Nah sebenarnya kan tidak sesuai dengan ketentuan dari PP 49 ya, karena ASN itu kan cuma ada dua nih, ada
ada PNS sama P3K. Jadi pendataan ini kan untuk capture aja gitu apa kondisi dari masing instansi, baik instansi pusat ataupun daerah, bahwa masih ada tenaga yang dianggap sebagai non ASN gitu. Seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini menjawab ya teman-teman. Jadi walaupun pertanyaannya tadi apakah database teman-teman di sana yang masuk tenaga non ASN itu bisa digunakan afirmasi, sekaligus juga ini bisa kita sampaikan bahwa kegiatan pendataan tenaga non ASN kemarin sebenarnya pemerintah itu dimaksudkan untuk memotret kondisi tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan selanjutnya yang memang banyak juga disampaikan. Apakah tenaga honorer atau pegawai harian lepas atau istilahnya apapun itu karena berbeda di tiap instansi, jadi dikatakan jadi diselesaikan sesuai dengan aturan itu di November 2023. Nah, kalau ini kami tidak bisa menjawab, tapi lagi-lagi kami hanya bisa mengutip pernyataan dari Kementerian Pan-RB bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya mencari langkah terbaik, solusi terbaik untuk menyelesaikan ini. Jadi apakah kedepannya bisa tetap dilanjutkan ataukah kedepannya memang sesuai dengan aturan yang ada, nah itu kami juga belum tahu, dan mohon teman-teman di luar sana, karena kami memantau media ya, itu perguliran informasinya banyak sekali dan itu menyesatkan sekali, itu banyak sekali menyesatkan. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang saudaranya ataupun keluarganya bertanya karena membaca dari media A, media B, nah itu bahaya sekali. Jadi teman-teman mohon untuk menyikapi isu dari tenaga honorer atau pendataan tenaga non-ASN ini dari memang sumber-sumber yang resmi atau kanal resmi milik pemerintah, karena itu bahaya sekali. Begitu. Pertanyaan terakhir, tidak terasa kita sudah 30 menit ya. Ini pertanyaan terakhir, ada kaitannya juga dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi banyak tudingan ke pemerintah terkesan menganak-emaskan honorer nih, gitu. Jadi banyak tudingan kita menganak-emaskan honorer. Bagaimana nasib para fresh graduate yang ingin mengabdi? Nah, saya bingung nih, mengabdinya seperti apa nih? Mengabdi ke negara gitu atau mengabdi melalui jalur bergabung sebagai ASN? Nah, kita mengasumsikan yang bertanya ini fresh graduate yang ingin mengabdi menjadi ASN. Ini seperti apa tanggapannya dari teman-teman di sini? Apakah memang benar kita menganak-emaskan teman-teman honorer untuk diangkat menjadi calon ASN? Kemudian untuk kesempatan dari fresh graduate lain di luar sana yang non tenaga honorer itu seperti apa? Mungkin bisa pandangan pribadi ya, mungkin ini mah ya, tidak mewakilkan pemerintah secara umum. Silakan dari Bu Titin dulu mungkin, Bu. Ya, baik, untuk rekan-rekan semuanya, sebenarnya kebijakan pemerintah itu dikeluarkan kan untuk agar bisa mengakomodir semuanya ya. Tapi memang ada yang plus, ada minus, tadi tergantung dari sisi penilaiannya masing-masing. Nah, bagi rekan-rekan semuanya yang mungkin yang masih fresh graduate ya, fresh graduate tentunya terkait dengan kebijakan pemerintah untuk tahun ini, di awal sudah disampaikan oleh Pak Berry bahwa akan ada rekrutmen untuk CPNS maupun P3K. Nah, artinya bahwa teman-teman kalau memang mau mengabdi sebagai ASN yang untuk fresh graduate, yang tentunya dalam notabene belum mempunyai pengalaman kerja ya, karena untuk P3K ini kan syaratnya harus mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur di masing-masing instansi pembinaan dan jabatan fungsional tersebut. Artinya teman-teman bisa mencoba untuk berkompetensi melamar ke dalam formasi yang CPNS, yang tentunya memang yang tahun ini tidak semuanya dibuka, karena kan memang hanya khusus untuk yang sifatnya tidak semuanya, artinya tidak semuanya bisa melamar, karena hanya jabatan-jabatan tertentu yang bisa dilamar yang tadi disampaikan, kejaksaan, kehakiman, atau ini. Mungkin itu Mas Berry mungkin bisa jadi bisa berkompetensi ya, teman-teman semuanya semangat, dengan patah semangat ya. Terima kasih Bu Titin tuh.
Terima kasih banget Bu saran dan masukannya. Kita ke Mas Audit Mas. Ada buat yang para fresh graduate yang utamanya nih. Ada saran mungkin karena sudah lama mengabdi. Silakan Mas. Ya, sama sih seperti disampaikan Bu Titin tadi. Karena kalau tahun ini memang kita fokus di P3K, yang dimana harus mempunyai pengalaman kerja. Tapi pemerintah memang membuka tahun ini untuk CPNS dan juga mungkin setiap tahun kita membuka untuk sekolah kedinasan sebenarnya. Sekolah kedinasan, walaupun sekolah kedinasan biasanya untuk yang SMA, lulusan SMA gitu ya. Intinya untuk tahun ini mungkin nanti akan ada kebijakan juga untuk CPNS, misalnya tadi sudah disebutin untuk beberapa jabatan saja, nanti mungkin bisa dilakukan, mungkin nanti akan ada pengembangan dan lainnya, kita tunggu saja. Tetapi intinya teman-teman dapat melamar, masih dapat melamar untuk CPNS ataupun untuk P3K mungkin bisa mencari pengalaman kerja dulu di tempat lain gitu ya, sampai masuk P3K kalau misalnya buka lagi. Ini itu sih kalau dari Siap, terima kasih Mas Audit. Jadi kalau tadi Bu Titin menyarankan tahun ini bakal ada sih, ditunggu aja ya untuk CPNS, yang mana kesempatan untuk fresh graduate terbuka lebar. Nah kalau Mas Audit mungkin lebih ke yang rentang usianya lebih muda lagi nih. Jadi teman-teman yang fresh graduate dari SMA mungkin Mas Audit ya. Jadi bisa bergabung di ada namanya sekolah kedinasan, itu juga jalur untuk nantinya diangkat menjadi CPNS. Nah, selanjutnya ke Mas Aryo dan Mbak Anan yang relatif mungkin lebih baru bergabung di BKN, yang masih notabene nama punggung fresh graduate-nya masih ada lah gitu. Gimana Mas, ada tanggapan? Sebenarnya sama kayak Mas Audit ya. Jadi intinya ya pasti pemerintah akan memberikan kesempatan ya, maksudnya walaupun, tapi kan kita lihat saja kebijakan, karena kan kebijakan itu kan sifatnya dinamis ya, kita bisa melihatnya dari situasi dan kondisi yang ada, tapi kan kita melihatnya juga yang paling memungkinkan yang mana dulu sih. Cuma kan untuk saat ini memang pemerintah itu masih memfokuskan untuk merekrut lebih banyak tenaga kesehatan atau tenaga pendidik. Oke, jadi memang kondisinya yang belum memungkinkan. Kemarin kita merekrut dari teman-teman fresh graduate begitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Terakhir Mbak Ana, ada respon Mbak Ana terkait fresh graduate dan menganak-emaskan tenaga honorer ini atau diksi tersebut? Saya juga bingung bacanya. Emang silakan Mbak Ana. Iya, pakai anak emas itu apa juga kita bingung. Silakan Mbak Ana. Iya, jadi kita ya sebagai generasi yang lebih muda seperti itu ya, jadi jangan patah semangat, masih banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi kalau misalnya niatan kita adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia, itu tentu saja banyak sekali jalannya seperti itu ya. Jadi not only menjadi seorang ASN seperti itu ya, bahkan untuk berkarya untuk negeri saja pun di BUMN sendiri juga bisa sebenarnya gitu ya. Kalau kita bisa melihat peluang yang lebih besar lagi seperti itu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri itu tidak pernah membatasi seperti itu ya bagi anak-anaknya untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara kita ini seperti itu. Tinggal kita saja melihat dan memutuskan gitu ya, kita mau berkecimpung di dunia yang atau bidang bisnis yang mana seperti itu. Dan waktu yang kita lewatkan gitu ya untuk menunggu kapan nih gitu saya bisa lulus di ASN, itu sebenarnya kan merupakan pembelajaran bagi kita juga gitu. Apakah kita berusaha lebih keras gitu, atau misalnya kita mendapatkan pengalaman dalam hal kita menunggu sampai lulus, misalnya udah ada yang 12 kali ikut nih lulus misalnya gitu kan, atau yang baru lulus tapi kok nggak ada gitu ya formasinya gitu. Jadi jangan patah semangat, masih banyak jalan untuk mengabdi kepada negeri gitu ya. Jadi jangan cuman kita hanya melihat menjadi ASN saja gitu, karena kalau kita melihat secara global gitu ya, sebagai negara berkembang sendiri, rasio ASN di Indonesia itu sebenarnya relatif lebih besar daripada negara berkembang yang lain gitu. Dan kalau misalnya terlalu besar seperti rasionya, kita juga jadi bingung apakah nanti seluruh rakyat Indonesia ini menjadi ASN seperti itu ya Mas Berry. Ya itu repot juga ya kalau begitu. Pikiran saya sendiri aja gitu. Jadi memang sebenarnya gini, pemerintah itu mempunyai formulasi ya terhadap berapa sih sebenarnya idealnya ASN itu secara jumlah dan secara kompetensi yang dapat
mensupport gitu ya pilar pembangunan kita di Indonesia ini gitu ya. Pemerintah sudah mempunyai formulasi itu. Nah, namun kita tinggal menunggu saja nih gitu launching dari kebijakannya per tahunnya seperti apa gitu. Nah, namun pesan saya sendiri ya secara pribadi gitu ya, kita jangan berputus asa gitu ya. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan gitu semasa kita menunggu kesempatan kita untuk menjadi ASN gitu. Pun pada akhirnya masih belum berkesempatan menjadi ASN juga tidak masalah seperti itu ya. Karena intinya tadi kan kita adalah untuk mengabdi kepada negara Indonesia seperti itu ya. Kita coba saja cari gitu, melewati apa? Apakah melewati BUMN kah, kepala kedinasan misalnya, atau misalnya mengembangkan negara dengan cara kita sekolah dulu di luar negeri nih gitu, kemudian kita apply beasiswa atau seperti apa, kemudian balik lagi untuk mengabdi seperti itu. Jadi jangan patah semangat ya, kita buka aja wawasan luas gitu ya untuk kita dapat mengabdi ke Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ana, super banget nih, kelihatan masih fresh graduate ya Mas Audit ya. Jadi pikirannya masih cemerlang. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa ya, ini sudah hampir 1 jam kita di sini menjawab keluh kesah dari teman-teman di luar sana. Dan bagi teman-teman di luar sana yang saat ini memang sedang mengikuti tahapan akhir P3K ataupun ke depan ingin mencoba bergabung menjadi ASN, itu kami harap bisa terbantu dengan adanya diskusi siang ini. Nah, menutup diskusi kita siang ini, terakhir kita kembali lagi ke tema awal. Saya ingin pesan singkat dari masing-masing narasumber yang di sini, mungkin motivasi bisa ataupun pesan yang untuk menghindari apa ya, karena banyak sekali aduan-aduan tentang percobaan penipuan dan lain-lain, itu seperti apa, karena saat ini tahap pasca seleksi ini juga cukup krusial, banyak juga beredar SKSK palsu dan lain-lain. Nah, itu mungkin pesan singkatnya dari Bu Titin seperti apa, Bu, untuk teman-teman yang saat ini sedang ada di tahapan pasca seleksi, seperti apa? Silakan. Ya, baik, mungkin untuk rekan-rekan semuanya, kita berpikir positif ya, artinya bahwa dalam pelaksanaan seleksi ini tentunya ada regulasi-regulasi yang mengatur, artinya bahwa semuanya tentunya semua pelaksanaan itu sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada ya. Jadi tetap positif, semangat, artinya jangan patah semangat teman-teman, artinya bahwa semua dari Pansasmas maupun instansi berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku, yang tentunya itu ya tidak diharapkan tidak menyimpang dari hal-hal yang diinginkan. Mungkin itu ya, Mas. Oke, terima kasih Bu Titin. Jadi tetap semangat, tetap positif, dan juga percaya pada regulasi yang ada. Mas Audit, singkat aja Mas. Ya, mungkin kalau sekarang kita udah lewat tahapan, udah mulai teknis, sudah tinggal masa sanggah, tinggal pengumuman, guru tinggal isi DRH, nakes sudah tinggal penetapan nih. Nah, pada saat akhir-akhir yang seperti ini, mungkin ini harus lebih fokus di jangan sampai ada oknum, yang mungkin ada beberapa laporan masuk juga seperti tes kesehatan itu bayar sampai 4,5 juta waktu itu ada, ataupun bagi yang sudah lulus tetapi tidak mendapatkan informasi, ternyata disamperin sama oknum gitu ya, bahwa Anda mau lulus nggak, bayar aja, padahal dia sudah lulus nih. Nah, ini mungkin para peserta itu harus tetap memantau, memonitoring pada di website instansi, ataupun jika instansinya memang belum